Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membantah sebuah teori yang menurut saya sangatlah keliru, tapi tetap digunakan dan beredar di masyarakat hanya untuk menguatkan diri dan melepaskan diri dari tanggung jawab perkembangan hidup yang lebih baik. Perkataan itu adalah jadilah diri sendiri. Jujur saja, diri sendiri itu sebenarnya tidak ada. Itu hanya pemikiran kamu yang mencoba membuat kamu untuk merasa lebih baik dan lepas dari tanggung jawab untuk membuat perubahan dalam kehidupan kamu. Ya, menjadi diri sendiri itu adalah kesalahan terbesar yang pernah saya dengar di dunia maya. Karena kenapa seperti itu? Kamu itu sebenarnya tidak punya diri kamu sendiri. Kamu itu adalah proses dari akumulasi pengalaman, ilmu pengetahuan, nalar, deduksi, dan semua pengamatan yang kamu lakukan. Itulah kamu. Manusia itu dibentuk oleh itu. Dibentuk oleh semua informasi yang dia dapatkan dari orang lain, dan juga pemikiran yang dia dapatkan berdasarkan apa yang dia lihat, dan juga dalam kondisi emosional seperti apa dia melihat situasi tersebut dan informasi tersebut. Nah, inilah yang membentuk karakter seseorang. Kamu itu adalah orang yang diakumulasikan dari orang lain. Saya yakin kamu pasti memiliki kemiripan yang banyak sekali dengan orang yang ada di sekitaran kamu, terutama di tongkrongan dan di tempat-tempat tertentu di sekitaran lingkungan kamu. Kenapa seperti itu? Karena kamu memang dibentuk oleh informasi yang kamu dapatkan setiap hari. Kamu dibentuk oleh jenis konsumsi pikiran, mata, dan perasaan yang kamu lakukan setiap hari. Dengan kata lain, jika ada seseorang yang mendapatkan konsumsi pikiran, perasaan dari mata telinga mereka yang mirip dengan konsumsi pikiran yang kamu dapatkan, tentu saja kamu akan memiliki kemiripan sifat karakter dan diri sendiri yang kamu katakan tadi dengan orang tersebut. Jadi, saya akan mengatakan yang membentuk diri sendiri ini dalam tanda kutip adalah lingkungan kamu yang bisa mempengaruhi informasi yang didapatkan, entah itu dalam bentuk nilai-nilai sosial, pemikiran, penalaran, dan informasi-informasi terkait kejadian ataupun peristiwa yang ada di sekitaran kamu dan masuk ke dalam pikiran dan hati kamu. Yang kedua yang membentuk diri sendiri itu adalah gen dari orang tua kamu. Kamu akan mewariskan gen dan beberapa sifat alami yang dimiliki oleh orang tua kamu, dan itu ada dalam beberapa studi fisiologis. Dan yang terakhir itu adalah proses penalaran yang kamu dapatkan secara pribadi. Oh iya, saya itu berdasar pada teori Sigmund Freud tentang ID, ego, dan superego. Jadi dengan kata lain, kamu itu terus berkembang. Kamu akan semakin berkembang setiap harinya, tidak akan mengalami stagnansi. Karena kalau kamu tidak berkembang, kamu itu pasti sudah mati. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang bergerak. Nah, hoax terbesar dari berkata untuk menjadi diri sendiri ini adalah kamu akan memiliki sedikit sekali kemungkinan untuk menjadi lebih baik daripada diri kamu yang sekarang. Kenapa? Coba kamu pikirkan. Apa yang akan ada di pikiran kamu saat kamu mendengar jadilah diri kamu sendiri? Hal pertama yang muncul di dalam pikiran kamu pasti, oh ya, aku adalah orang yang seperti ini. Begitu bukan? Itu karena kata menjadi diri sendiri ini adalah sebuah bentuk pengakuan diri. Dan pengakuan diri akan menimbulkan pemikiran seperti yang tadi itu. Masalahnya adalah dengan mengatakan aku adalah orang seperti ini, itu artinya kamu memiliki satu sisi di balik koin, yang mana akan mengatakan berarti aku tidak cocok untuk beberapa hal karena aku tidak seperti itu. Tentu saja jika kamu tidak setuju dengan apa yang saya katakan tadi,
Kamu bebas mengkritik di bawah atau berkomentar di bawah sepuas kamu. Itu terbuka. Jadi mari berpikir, tidak hanya menerima apa yang saya sampaikan di sini. Pikirkan dan komentari sepuas kamu, itu bebas. Nah, poin saya adalah jika kamu mengatakan adalah kamu menjadi diri kamu sendiri, kamu itu sedang melepas kemungkinan untuk menjadi orang yang lebih baik dan orang yang berkembang lebih pesat daripada yang bisa kamu gapai. Karena kamu mengurung diri kamu dalam sebuah pemikiran diri sendiri. Sudah diri sendiri itu tidak ada karena diakumulasikan dari berbagai faktor, sekarang malah menutup diri untuk perkembangan yang lebih baik. Makin parah bukan? Kamu tahu nggak yang membedakan kita dengan orang-orang hebat yang ada di luar sana? Yaitu adalah mereka itu selalu berpikir bahwa semua itu mungkin. Mereka tidak menutup kemungkinan untuk belajar hal baru, untuk menguasai sebuah bidang ilmu baru setiap harinya. Karena mereka adalah sebuah makhluk pelajar yang sangat-sangat kuat. Jadi kemungkinan untuk mencapai lebih itu selalu terbuka untuk mereka. Mereka tidak akan terjebak dengan mengatakan, ini adalah diriku. Aku menjadi diri sendiri. Itu hebat bukan? Tidak seperti itu. Menjadi diri sendiri adalah penjara terbesar dan terkuat dari sebuah pikiran. Jadi sekarang, mari lepas penjara ini, mari buka gemboknya dan runtuhkan. Saatnya kita belajar semua hal yang kita perlukan untuk mencapai tujuan kita. Karena semua itu mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Kita ini insan. Tuhan menciptakan kita untuk belajar dan untuk berkembang. Dengan kata lain, Tuhan membuka semua pintu untuk kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar daripada apa yang bisa kita pikirkan. Yang menciptakan kita ini Tuhan. Tuhan itu tidak terbatas. Pasti kemungkinan yang kita miliki dalam kehidupan ini juga tidak memiliki batasan sekecil dari sebuah pemikiran yang terpenjara tadi. Maka dari itu, lepas semua pemikiran, jadi diri sendiri tadi. Tapi jika kamu dalam sebuah situasi di mana kamu itu sedang mendapatkan tekanan mental yang membuat kamu itu berada di kondisi yang membutuhkan perhatian lebih atau membutuhkan sebuah dukungan dari orang lain atau dengan sebuah metode pemikiran, menjadi diri sendiri itu akan membuat kamu menjadi orang yang lebih baik. Kenapa seperti itu? Karena perkataan menjadi diri sendiri itu adalah sebuah penjara, maka akses informasi kamu terkait hal-hal yang tidak perlu, yang akan merusak mental kamu semakin parah itu akan menjadi semakin menyempit. Maka lakukan itu jika kamu adalah orang yang sedang membutuhkan motivasi seperti itu. Tapi jika kamu adalah orang sedang dalam keadaannya biasa saja gitu, ya jika kamu sedang atau sudah menikmati menjadi diri sendiri kamu itu, berhentilah sekarang juga. Karena banyak orang di luar sana yang tidak peduli dengan menjadi diri sendiri, sudah melampaui apa yang disebut dengan tidak menjadi diri sendiri, yaitu menggapai sesuatu yang bukan dirinya sendiri. Dan itu adalah sebuah kesuksesan besar. Kata menjadi diri sendiri itu akan mempersempit mimpi kamu. Kata tersebut akan membuat definisi sukses dalam kepala kamu mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih membuat kamu bahagia memang, tapi juga lebih membuat kamu tidak sukses. Ya benar, sukses itu tergantung apa yang orang lain pikirkan. Bagaimana pendapat mereka tentang sukses. Itu perspektif. Tapi jika kamu adalah orang yang biasa-biasa saja dan butuh banyak sekali perjuangan dalam kehidupan kamu, ya jangan patok diri kamu sebagai seorang yang biasa saja. Karena memiliki mimpi biasa saja itu akan membuat kamu ya menghasilkan hal-hal yang biasa. Jadi hilangkan kata untuk menjadi diri sendiri itu biar definisi sukses kamu menjadi lebih tinggi.
Karena semakin tinggi kamu menggapai ke langit, walaupun kamu gagal, jatuhnya itu pasti di antara bintang-bintang. Itu benar. Kenapa seperti itu? Jika kamu mencoba untuk menjadi seorang dosen, kamu akan belajar seperti seorang dosen. Dan jika kamu gagal menjadi seorang dosen, kamu pasti memiliki pengetahuan seperti yang dosen miliki. Makanya ini saya arahkan ke proses. Beda halnya jika kamu mengatakan, jika kita terlalu meraih sesuatu yang terlalu tinggi atau kita mencoba untuk meraih langit, jatuhnya akan semakin sakit karena jarak tanah dan langitnya semakin jauh. Nah, kesalahannya di sini. Dua teori ini berdasarkan hal yang berbeda. Jika kamu adalah orang yang fokus pada proses dan menikmati proses tersebut, kamu tidak akan merasa kesakitan dan jatuh ke tanah. Kamu hanya akan jatuh ke bintang-bintang. Tapi jika hati kamu itu terlalu keras dengan hasil yang akan kamu capai, yang ingin kamu raih, ya kamu akan jatuh ke lantai, bahkan tertanam ke bawah tanah. Karena angan-angan kamu terlalu besar untuk mencapai hasil. Dan sebuah hasil dari sebuah hasil, ya ada dua, yaitu berhasil dan gagal. Kalau sebuah proses itu tidak memiliki kegagalan, karena proses itu adalah sebuah tindakan. Jadi semoga bermanfaat ya. Jangan sungkan untuk komen di bawah jika kamu tidak setuju. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.